Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat. Sebenarnya kalau untuk pepatah itu dari tempo dulu juga sudah ada. Tapi kalau yang orang awam ya mungkin karena nggak tahu historisnya, dianggapnya itu hampir sama dengan ondel-ondel yang ada di Betawi. Tidak baru sebenarnya, karena pertama ya konsumsinya kan kebanyakan kan premium Rabi ini dia merek-merek terkenal, merek familiar gitu. Radio dibacakan oleh Digi Pribadi, Sari Berita Penting. Hampir punah, pemerintah Kota Serang menghidupkan kembali seni budaya Pepetan Wewe pada Pawai Budaya HUT Kota Serang ke-18. Masyarakat Kabupaten Lebak diminta untuk tidak terlalu merisaukan isu beras oplosan. Berikut berita selengkapnya. Kepolisian daerah Banten memburu 2 pelaku perampokan truk tangki solar di Tol Tangerang Merak. Faradita Adelia melaporkan. Kepolisian daerah Polda Banten masih memburu 2 pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap supir dan kernet truk tangki bermuatan solar yang terjadi pada Kamis 24 Juli 2025 di Tol Tangerang Merak kilometer 75. Kasus ini diungkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten saat konferensi pers di ruang Ditreskrimum Polda Banten Rabu 6 Agustus 2025. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten Dian Setiawan mengatakan bahwa dari laporan yang masuk sejak 24 Juli 2025, Polda Banten berhasil mengamankan 4 pelaku pada 2 Agustus, 2 pelaku lainnya ditangkap sehari setelahnya, sementara 2 DPO masih dalam pengejaran. Kemudian dari 6 pelaku ini masih ada 2 pelaku lainnya yang masih kita DPO. Kita sudah kantongi identitasnya untuk kita tetap terus melakukan pengejaran. Dian menyatakan salah seorang pelaku merupakan pimpinan sindikat dan termasuk dalam daftar pencarian orang bersama 1 pelaku lainnya. Kedua DPO tersebut berjenis kelamin laki-laki. Dian menambahkan baik pelaku yang sudah ditangkap maupun yang masih buron akan dikenakan pasal yang sama, yaitu pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara atau hukuman mati atau pidana seumur hidup. Kabid Humas Polda Banten Didik Haryanto menyampaikan perkembangan terkini terkait kondisi korban supir truk tangki dalam kasus perampokan ini. Alhamdulillah kondisi selamat dan sekarang sudah kita kembali kepada keluarganya. Jadi nggak ada masalah untuk yang survei, alhamdulillah tidak ada luka atau nggak ada. Didik menegaskan korban dalam keadaan sehat dan tidak mengalami luka fisik setelah insiden tersebut, serta telah dipulangkan untuk kembali berkumpul dengan keluarga. Faradita Adelia melaporkan. Hampir punah, pemerintah Kota Serang menghidupkan kembali seni budaya Pepetan Wewe pada Pawai Budaya Hari Ulang Tahun Kota Serang ke-18 Rabu kemarin. Arifah Azulfani melaporkan. Pemerintah Kota Serang menonjolkan budaya dan kearifan lokal Kota Serang dalam Pawai Budaya memperingati Hari Ulang Tahun Kota Serang ke-18 tahun 2025. Alasannya budaya dan kearifan lokal seperti Pepetan Wewe mulai luntur di tengah masyarakat. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan SMPN 25 Kota Serang Asrori yang ikut berpartisipasi dalam Pawai Budaya HUT Kota Serang ke-18 menjelaskan, banyak masyarakat Kota Serang yang beranggapan Pepetan Wewe ini adalah ondel-ondel khas Betawi. Padahal Pepetan Wewe ini merupakan budaya khas Kota Serang yang sudah berdiri sejak lama. Pepetan Wewe ini sangat berbeda dari ondel-ondel khas Betawi mulai dari segi filosofi dan visualnya. Sebenarnya kalau untuk pepatah itu dari tempo dulu juga sudah ada. Cuma yang membedakan dengan yang tapi kalau yang orang awam ya mungkin karena nggak tahu historisnya, dianggapnya itu hampir sama dengan ondel-ondel yang ada di Betawi. Padahal dari segi filosofi dan bentuknya itu jelas berbeda. Kalau pepetan wewe ya kayak gini nih. Jadi rambutnya dia terurai, ada sepasang ya. Istilahnya sepasang
kekasih ya, laki-laki dan perempuan. Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia menyampaikan tema dalam Pawai Budaya HUT Kota Serang ke-18 ini adalah Pepetan Wewe. Yang pasti sesuai dengan tema kali ini adalah Pepetan Wewe. Dan alhamdulillah Pepetan Wewe itu salah satu seni budaya yang ada di Walantaka yang hampir hampir punah ya bahasanya. Sudah meredup lah. Nah ini kita angkat lagi karena ini punya sejarah panjang dan insya Allah kita akan buat salah satunya desa budaya Pepetan Wewe. Kampung wisata Pepetan Wewe. Pawai Budaya HUT Kota Serang disambut dengan antusiasme warga Kota Serang. Banyak para seniman dan komunitas seni budaya di Kota Serang yang ikut berpartisipasi, termasuk mahasiswa dan siswa-siswi SMP di Kota Serang. Agis berharap seni budaya Kota Serang bisa menjadi fondasi dalam pembangunan Kota Serang ke depannya. Arifah Zulfani melaporkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak menyampaikan isu beras oplosan tak perlu dirisaukan masyarakat. Reporter Jalia Winarti melaporkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Lebak memastikan isu beras oplosan yang beredar sejak sebulan terakhir tidak perlu terlalu dikhawatirkan masyarakat. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Lebak Yani menegaskan bahwa kemungkinan peredaran beras oplosan di daerah ini sangat terbatas dan tidak berdampak besar pada konsumsi mayoritas warga. Menurut Yani, beras yang diindikasikan oplosan umumnya dikemas dalam kemasan 5 kg dengan merek terkenal dan dijual di toko retail modern. Ia menambahkan, pelaku usaha retail di Kabupaten Lebak telah menyatakan komitmennya kepada pemerintah daerah untuk menjual beras kemasan yang diindikasikan oplosan dengan harga lebih rendah. Kalau secara kasat mata gitu kan sulit ya kita bisa membedakan bahwa itu beras medium, beras premium ya. Tidak perlu resah sebenarnya karena pertama ya konsumsinya kan kebanyakan kan premium ini dia merek-merek terkenal, merek familiar gitu, familiar. Jarang. Meski begitu, Yani mengakui pihaknya sulit memastikan keaslian beras tersebut tanpa pemeriksaan laboratorium. Hasil pemantauan tim yang diturunkan Pemkab Lebak ke lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak terlalu meresahkan isu ini. Yani pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang. Disperindak sendiri bersama OPD dan instansi terkait lainnya sesuai tupoksi masing-masing terus melakukan pemantauan peredaran perdagangan beras di Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Jalia Winarti, RRI Banten melaporkan. Sebanyak 103 peserta ikut memeriahkan Pawai Budaya HUT ke-18 Kota Serang di kawasan Ciceri, Rabu kemarin. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Lucy Astari. Pawai Budaya dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-18 Kota Serang berlangsung semarak di kawasan Ciceri, Kota Serang, Rabu 6 Agustus 2025. Sebanyak 103 peserta dari berbagai instansi, sekolah, komunitas, dan organisasi masyarakat tampil memukau, menampilkan ragam budaya lokal di hadapan ribuan penonton yang memadati rute pawai, mulai dari McDonald's, Jalan Jenderal Sudirman, hingga Gedung Golkar. Wali Kota Serang Budi Rustandi yang hadir sejak awal hingga akhir kegiatan menyampaikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat dari peserta. Menurutnya, semangat untuk tampil dan berkompetisi merupakan ciri khas positif masyarakat Kota Serang. Budi mengatakan kehadiran secara penuh dalam acara pawai merupakan bentuk dukungan langsung terhadap para pelaku seni dan budaya lokal. Dari 103 yang ikut pawai budaya ini, saya lihat semua berlomba-lomba untuk menjadi juara, di mana itu menjadi khas budaya kita bahwa mereka mempunyai semangat yang tinggi. Ini perlu dibenahi adalah terkait pertama administrasi, SDM, birokrasi, dan terutama dari infrastruktur, di mana kita ingin memiliki ikon di Kota Serang ini. Tentunya banyak perjuangan. Harapan besar saya kepada Kota Serang, bantu saya sama-sama kita menjadi suatu bagian yang kompak, yang ingin sama-sama punya niat yang baik untuk memajukan Kota Serang dan menjadikan Kota Serang ini ibu kota yang sesungguhnya. Selain itu, salah satu warga Kota Serang yang hadir bernama Lisa bersama 3 temannya mengaku antusias menyaksikan Pawai Budaya HUT ke-18 Kota Serang. Ia datang untuk melihat langsung kreasi seni masyarakat Serang yang menurutnya menarik dan jarang ditemui. Pengen melihat Pawai Budaya Kota Serang nih, pengen lihat kreasinya orang Serang kayak gimana. Menarik, pasti menarik sih ya, karena kan kita lihat budaya-budayanya ini yang gak pernah dilihat.
kreasi seni, pencaksilat kan itu banyak banget. Apalagi kayak saya sih pengen lihat kayak ondel-ondel apa gitu. Semoga Kota Serang semakin jaya, semakin maju. Dalam momen HUT ke-18 ini, Budi menyebut pentingnya memanfaatkan semangat kebersamaan sebagai energi pembangunan. Ia menyoroti perlunya pembenahan di sejumlah sektor, mulai dari administrasi, sumber daya manusia, birokrasi, hingga infrastruktur. Wali kota juga meminta seluruh jajaran untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan merancang kegiatan budaya yang lebih optimal di masa mendatang. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Cilegon melakukan pengecekan kesehatan pelajar di setiap sekolah. Berikut Rohmanuddin melaporkan. Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Cilegon akan memeriksa kesehatan anak didik di semua sekolah di Kota Cilegon. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kondisi kesehatan anak dalam keadaan sehat. Kepala Dinkes Kota Cilegon Ratih Purnamasari mengatakan, pengecekan kesehatan yang dimulai dari tanggal 1 Agustus itu akan dilakukan tenaga kesehatan Dinkes Kota Cilegon secara gratis. Dikatakan Ratih, pengecekan kesehatan akan dilakukan secara bertahap oleh tenaga kesehatan yang ada di setiap puskesmas yang ada di Kota Cilegon. Menurut Ratih, pengecekan kesehatan itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun ajaran baru di sekolah. Tujuannya untuk pemeriksaan secara dini ya, biar mengetahui secara dini juga anak-anak itu ada kelainan apa, terus mereka itu punya tiba-tiba ada penyakit apa yang memang yang seharusnya bisa ditangani biar tidak terlalu parah ke depannya. Kalau seandainya sudah ada yang sudah tiba-tiba dia ada penyakit TBC umpamanya, kan bisa langsung ditindaklanjuti gitu. Kepala Bidang atau Kabid Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Febri Naldo mengatakan, rencananya kegiatan itu akan menyasar sekitar 90 ribuan siswa-siswi yang ada di Kota Cilegon. Adapun petugas tenaga kesehatan atau nakes yang diterjunkan untuk pengecekan kesehatan, Febri menyampaikan masing-masing tim nakes yang ke sekolah sebanyak 4 orang meliputi dokter dan perawat kesehatan. Dikatakan Febri, kegiatan pengecekan kesehatan dilakukan guna mendukung program pos kesehatan desa atau PKD nasional yang dimulai dari tanggal 1 Agustus hingga Oktober mendatang. Kalau tenaga medis itu kita ini kan setiap puskesmas, jadi setiap puskesmas itu tanggung semua sekolah yang ada di wilayahnya. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan. Peserta tampil antusias menunjukkan budaya lokal pada Pawai Kirap Budaya Kota Serang dalam rangka memeriahkan HUT Kota Serang ke-18. Zahwa Rizkiana melaporkan. Pawai Kirap Budaya Kota Serang yang digelar pada Rabu 6 Agustus 2025 berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Ratusan peserta dari berbagai sekolah, komunitas hingga instansi turut ambil bagian dalam pawai tersebut. Pawai Kirap Budaya Kota Serang dimulai dari McDonald Kota Serang dan berakhir di Stadion Maulana Yusuf. Sepanjang perjalanan, para peserta menampilkan pakaian adat, properti budaya, serta pertunjukan tari tradisional yang menarik perhatian masyarakat. Salah seorang peserta dari SMPN 23 Kota Serang, Siti Kasifah Karyawati menyebutkan, pihaknya bersama 40 siswa lainnya ikut serta memeriahkan pawai budaya pada tahun ini. Mereka mengenakan kostum bertemakan daur ulang berbahan plastik sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Siti mengatakan, pemilihan tema tersebut bertujuan untuk memanfaatkan limbah plastik sekaligus mengingatkan masyarakat agar mengurangi penggunaan plastik, khususnya di Kota Serang yang menurutnya masih banyak memproduksi sampah plastik. Tujuannya kita dari daur ulang plastik, kita yang memanfaatkan plastik dan mengurangi juga ya Kak, karena di Kota Serang ini banyak banget sampah-sampah plastik. Antusiasme juga ditunjukkan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 25 Kota Serang. Astori mengatakan sekolahnya mengusung tema Gemilang di daerah pesisir karena lokasi sekolahnya yang berada di perbatasan kota dan Kabupaten Serang. Sebanyak 50 orang yang terdiri dari siswa dan guru turut serta dalam pawai. Mereka mengenakan kostum dari kain saung patok, yaitu kain khas Kota Serang. Wali Kota Serang, Budi Rustandi juga turut mengapresiasi para peserta yang tampil maksimal membawa kekayaan budaya lokal di Pawai Kirap Budaya Kota Serang. Saya lihat semua berlomba-lomba untuk menjadi juara, di mana itu menjadi khas budaya kita bahwa mereka mempunyai semangat yang tinggi dalam rangka untuk membuat budaya-budaya ini yang khususnya Kota Serang bisa maju lagi, ya.
Melalui semangat dan partisipasi para peserta, diharapkan kekayaan budaya Kota Serang semakin dikenal luas dan terus diwariskan kepada generasi muda. Zawa Rizkyana Maulida melaporkan. Kita beralih ke dunia informasi ke dunia olahraga. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto memilih fokus penuh pada kejuaraan dunia 2025 di Paris, Prancis sebelum menjalani masa transisi dengan pasangan baru masing-masing. Kejuaraan dunia yang akan berlangsung pada 25 sampai dengan 31 Agustus itu menjadi momen terakhir Fajar Rian tampil bersama setelah 11 tahun berpasangan. Setelah kejuaraan tersebut, Fajar akan dipasangkan dengan Muhammad Sohibul Fikri. Sementara Rian akan berduet dengan Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan di 2 turnamen berikutnya, yaitu China Master pada 16 sampai dengan 21 September dan Korea Open pada 23 sampai dengan 28 September. Sekian warta berita saat ini. Hampir punah pemerintah Kota Serang menghidupkan kembali seni budaya Pepetan Wewe pada Pawai Budaya HUT Kota Serang ke-18. Masyarakat Kabupaten Lebak diminta untuk tidak terlalu merisaukan isu beras oplosan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.